Halo semua, selamat datang, selamat bergabung kembali di kelas Sebut Saja Mawar malam ini. Masih untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan didampingi narasumber yang sama. Ada Mbak Yasani di sana. Halo Mbak Yasani. Halo Mbak Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sobat sesama, Iya, Bang siap ya Aswar, Mbak Mas ya. Jam semuanya. Iya, Oke. Udah gabung juga di sini guru kita Bang Aswar. Selamat malam Bang Aswar. Malam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, monggo Bang dijajal Bang. Siap. Bagus sekali ini temanya malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini malam Minggu, malam Senin ya. Iya. Malam Senin. Ini saya lagi berada di Jogja, tepatnya di mana ini ya? Apa gitu namanya? Bangun Jiwo di Villa King. Ya, biasalah healing. Oke, judulnya sangat bagus sekali, yaitu apa judulnya tadi itu, Mas Ani? Menghadapi wajah kemiskinan. Oke, ya. Menghadapi wajah kemiskinan. Ya ini tentu saja apa namanya ya? Kemiskinan ini kita mengetahuinya berlevel-level kan. Berlevel-level dan ada yang level liniernya. Level linier, ada yang non liniernya. Seperti itu. Kalau level liniernya, saya kira kita tahu bahwa kemiskinan ini dia ketidakmampuan untuk mengakses ya. Ketidakmampuan untuk mengakses banyak hal dalam sosial ya. Tidak mampu mengakses listrik, tidak mampu mengakses kesehatan yang baik, tidak mampu mengakses skincare yang baik, yang kualitas bagus, itu kan tidak mampu mengakses macam-macam lah. Itu gambaran umumnya kurang lebih seperti itu dan kita tahu itu ya, kita mengerti. Nah, yang tidak banyak diketahui orang lain bahwa kemiskinan itu ada aspek non-liniernya. Ini ketidakmampuan melampaui program dari nature miskin itu gitu ya. Kita mari lihat aspek non-linier dari kemiskinan, yaitu keterjebakan. Keterjebakan pada program nature. Ya, kalau dalam peta kesadaran tuh kemiskinan ini ya seluruh nature force itu termasuk kemiskinan ya. Masuk kemiskinan. Artinya di sini semua nature yang memaksa ya. Semua nature yang memaksa yaitu kita bisa sebut kemiskinan. Sebut kemiskinan.
Oh ini ya, tidak mampu mengakses stem cell. Itu yang liniernya. Tetapi ketidakmampuan kita keluar dari nature yang memaksa itu mungkin bisa kita jadikan sebagai definisi awal. Sebagai definisi awal dari kemiskinan secara non-linier. Persoalannya adalah sebenarnya jiwa kita sendiri yang masuk dalam nature kemiskinan ini. Jiwa kita sendiri yang masuk dalam nature kemiskinan lalu kita yang ngomel. Padahal kata nature, kamu sendiri yang masuk. Tapi nyalain gue loh. Ya kan? Aku nggak ngapa-ngapain kata nature kemiskinan. Kamu sendiri yang betah di dalam. Gitu. Kurang lebih begitu kalau kita mau bahasakan. Jadi dari perspektif kesadaran, ya, kita harus melihat kemiskinan itu pada dua alam sekaligus, pada dua dimensinya, linier dan non-linier. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari program miskin, nature miskin, kalau pandangan kita hanya memahami realitas dari perspektif linier. Nggak bisa itu. Jadi, tapi memang ya, nature kemiskinan ini memaksa, sekali kena nature kemiskinan, secara umum tuh, jiwa itu sudah banyak jengkelnya, terutama dengan ilmu. Jadi nature kemiskinan itu membawa jiwa itu untuk jengkel pada hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Jadi orang miskin itu, atau jiwa miskin lah, jangan orang ya. Karena nggak ada orang miskin, yang ada itu jiwa yang miskin. Jiwa yang miskin itu alergi dia. Alergi dengan hal-hal yang berbau ilmu. Rakus dengan hal-hal yang berbau kebutuhan sesaat, pemenuhan sesaat gitu. Itu sikap mental ya. Jadi kemiskinan itu menjadi sikap mental terhadap hidup. Artinya sikap mentalnya itu adalah serba darurat. Serba darurat. Kau tahu Bang? Ya pernah lah di situ. Nah, serba darurat. Jadi teman-teman yang lagi mengalami kemiskinan, lampaui saja tarikan dorongan kemiskinan itu yang anti ilmu, anti belajar, dalam pengertian itu belajar sebuah disiplin ilmu secara ketat, seperti itu. Jadi yang paling diwaspadai dari nature miskin ini, bahwa ini yang paling penting. Hidup ini susah. Ya kan? Hidup tentu tidak mudah. Hidup ini menyusahkan. Nah, jangan sampai kemudian itu dari keadaan menyusahkan kita jatuh ke
Hidup ini menjengkelkan. Itu udah lebih berat lagi itu. Sudah mulai menjengkelkan. Turun dia dari 65 ke 60. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau dari keadaan susah jatuh ke menjengkelkan, itu berarti sudah memilih sikap bermusuh-musuhan dengan kehidupan. Bermusuh-musuhan. Kebanyakan orang susah ya, itu banyak yang dia jengkeli gitu. Lihat orang kaya jengkel. Lihat barang mahal jengkel. Ya kan, lihat diskon jengkel dia. Diserling jengkel. Nah, hati-hati ini ya. Hati-hati kena nature jengkel. Dan itu coba dilihat. Saya kalau soal miskin ini saya hatam. Lahir batin. Banyak jengkelnya. Dulu, kalau lewat itu nasi goreng tengah malam tuh jengkel. Kenapa sih lewat di depan mataku ini? Lihat logo Starbucks jengkel. Bang, itu maksudnya kayak ngumpat-ngumpat gitu ya? Iya, Mas Ani gimana? Iya, beberapa kali gini Bang. Iya. Bang, coba gini Bang, dilaporkan. beberapa kali kalau malam gitu ya. Ya tadi sampai ngomong sama si Teteh anak aku yang pertama itu loh Bang. Pas misalnya Sate Padang lewat gitu, sampai bilang gini, Teteh, kenapa ya pas lagi nggak punya uang dia lewat, pas kita megang uang dia nggak lewat gitu Bang. Jadi ya, jengkelnya di situ. Kok pas kita lagi nggak punya uang dia lewat sih gitu. Ya. Jadi itu bukan persoalan. Itu masuk ya? Ya itu masuk, itu mulai jengkel dengan yang lewat. Padahal tuh harusnya uangnya kurang. Tapi yang disalahin yang lewat tuh. Disalahin ya, iya yang lewat. Iya, kenapa dia lewat? Kenapa dia lewat sekarang gitu? Kenapa nggak pas kita lagi megang duit gitu? Itu sudah, itu nature jengkel dengan segala hal. Tahu saya itu. Jengkel, menjengkelkan. Sikap jengkel tuh itu sikap mulai mengambil tidak senang. Musuh. Itu berarti Mbak Sani sudah mulai ketarik ke sana gitu. Jadi kalau kita lagi susah, lalu misalnya ada program, katakan ya, saya dulu itu paling jengkel dengan razia nanya KTP. Kenapa sih kalian nanya KTP? Tanya saya sudah makan apa belum gitu. Kalian nanya yang saya nggak punya gitu. Sialan ini polisi se-Indonesia yang dulu saya umpatin gitu. Kenapa sih nanyanya KTP mulu? Tanya kayak abang udah makan belum? Tinggalnya di mana bang? Ini ada tiket gratis di hotel. Gitu kayak. Hati-hati Mbak Sani ya, itu nature jengkel itu 60. Jadi semua program itu dianggap tidak layak bagi jiwa kita. Jengkel ya. Itu kalau bahasa Muna itu jengkel itu apa ya? Ada orang Muna nggak di sini? Jadi jengkel itu dia apa? Orang Muna ada nggak sini ini? Nurjaya ini, Ibu Nurjaya, silakan. Kalau jengkel itu istilahnya noko kambulu mata, no. Jadi matanya itu sudah apa ya? Jadi matanya itu sudah disusupi banyak hal yang apa ya? Kok kambulu mata itu ada setan di matanya. Ada setan di kupingnya. Iya, noko bulu mata no ya, betul. Jadi di apa ya? Mata itu kan sensitif begitu. Dia seperti apa? Biji mata itu
kemasukan, katakan bulu rambut, tertusuk pada wilayah sensitif. Jengkel, menjengkelkan itu. Seperti itu. Dan pasti ngumpat kita. Pasti ngumpat. Ya kan? Nah, persoalannya adalah umpatan tadi, umpatan itu dialamatkan keluar. Dialamatkan keluar. Harusnya itu umpatan tadi dilemparkan ke jiwa kita yang tidak efektif menangani potensinya. Tidak efektif menumbuhkan potensinya. Tidak efektif belajar. Ya, kobulu mata itu, matanya itu terganggu. Kemasukan sesuatu yang bukan nature-nya. Nah, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ya, ya. Ini nih ya. Nah, jadi persoalan dari kejengkelan itu sebenarnya hal yang normal, asalkan arahnya. Arahnya itu jangan dialamatkan keluar, tapi alamatkan ke jiwa kita yang bebal. Bebal, lambat evolusi, malas, kemudian tidak efektif. Intinya itu dia tidak efektif menangani hidupnya. Jadi kemiskinan itu ada unsur ketidakefektifan. Artinya dia terjebak pada budaya yang melalaikan untuk mengoptimalkan, untuk mengeksplorasi potensi dalam dirinya sendiri. Ada kelalaian itu. Ada kelalaian. Kelalaian ini bisa bersifat kultural, begitu ya. Artinya itu program budaya. Misalnya kayak di kampung, orang disuruh kuliah atau disuruh nikah, milih nikah dulu. Ya kan? Kayak sepupu saya, suruh kuliah malah pergi nikah, itu budaya. Katanya untuk merasakan kehangatan, keseimbangan feminin maskulin. Apa? Yaitu itu ada budaya tertentu yang support, yang tidak begitu tidak punya kebijakan untuk mengaktualkan dulu potensi dari dalam, baru lakukan sesuatu pada dimensi sosial. Apalagi nanti ada uang baru beli ini, jengkel, itu menjengkelkan. Menjengkelkan. Sabar ya, kalau ada uang nanti kita beli, itu menjengkelkan tuh. Sialan ini barang, kenapa juga diproduksi? Ya kan? Seperti itu. Terutama ini yang punya anak kecil. Itu anak kecil tuh ahli bikin jengkel. Ya kan? Sekali nunjuk mainan tuh nggak mikir dia. Anak kecil itu nggak mikir, main tunjuk aja. Ada orang di kampung nih, jangan sebut nama, jangan sampai orangnya ada. Jadi anaknya ini ke warung, terus nunjuk biskuit, nangis kan, menjengkelkan. Terus bapaknya bilang, anak ini nggak pernah ada puasnya. Tadi juga biskuitnya udah 2 kantong kresek. Sekarang nunjuk lagi. Padahal nggak pernah ada kantong kresek. Hanya untuk menghindari rasa malu. Karena yang punya warung ini, ayo kamu kok sama uang, lebih milih uang daripada anak. Orang tuanya cari alasan biar nggak malu sama orang warung. Anak ini nggak pernah ada puasnya. Biskuitnya 2 kresek di rumah. Ke sini minta lagi.
Ya ini nih ya, jadi kita harus sadari betul tuh. Apalagi misalnya orang tua yang gajinya terbatas. Ke Indomaret jengkel dengan telur plastik. Apalagi misalnya yang PNS nih, Ana banyak maunya jengkelnya itu. Hati-hati, Ana minta uang. Kok kamu minta uang terus sih? Perasaan sudah mulai jengkel dia. Mulai jengkel. Nah, itu kemudian harus dikenali. Apa yang dijengkelkan oleh jiwa, jangan dialamatkan keluar. Ya. Jangan dialamatkan keluar. Alamatkan ke dalam. Biar selesai itu. Biar nggak tambah, biar nggak tambah menderita. Kalau membahasannya pakai jengkelannya, atau juga mungkin udah jengkel ke diri sendiri. Ini gimana jiwaku ini ya? Apa waktu pembagian rezeki? Dia lagi main TikTok, misalnya. Gimana Mbak Sani? Apa yang paling yang menjengkelkan tuh apa gitu? Kalau yang dari minggu lalu itu yang sempat ya Sani masih membekas itu ya itu aja sih Bang. Jengkelnya itu sebenarnya kalau aku ngurus diriku sendiri sebenarnya masih bisa, cuman karena berentetan ini loh lima Jengkel 5 punya ekor. anak 5 gitu Iya ya. gitu, Nah, 5 ekor di belakangku ini loh. Udah gitu loh. disebut Itu ekor lagi, Masya Allah. yang buntutnya ini di belakangku ini nih yang Nah, bikin itu yang bikin bahasa-bahasa bebanku jengkel jadi tuh tambah mulai banyak disebut kesan itu buntut. gitu mulai kayak gitu Ya mulai jengkel kayak gitu gitu. Bang. Iya kalimatnya udah mulai ya, udah kelihatan kayak Mulai. gitu Bang. Sampai mikir tuh gini, kalau aku hidup sendiri, kalaupun aku semiskin-miskinnya pun aku masih bisa numpang sama temen. Tapi kalau kayak gini kan aku nggak mungkin bawa mereka ke rumah teman aku kayak gitu Bayangin Bang. coba. Numpang aja dijadikan alasan. Aku bisa numpang sama teman. Iya kayak gitu. Tapi kalau Udah kayak gini nggak mungkin aku bawa semua mereka ke rumah teman aku gitu. Kayak gitu mulai jengkelnya ke situ. ya itu mulai membuat perbandingan yang paling perbandingan yang menjengkelkan kan. Iya, yang nggak make sense sebenarnya nggak dan memang udah nggak bisa diperbandingkan sebenarnya kan. Ya, jangan milih kayak begitu gitu. Seperti itu. Ini ada laporan nih. Jadi ingat Bang, waktu anakku masih kecil, dia minta telur Kinder Joy. Telur apa Kinder Joy? Dari hewan apa dia ini? Oh, isinya mainan. Aku sampai jengkel di setiap Indomaret minta itu. Itu ciri-ciri nature miskin. Ciri-ciri nature miskin. Jadi orang miskin itu dia, telur plastik. Ya. Telur-teluran gitu. 2 telur plastik sudah dapat telur asli sekilo, Bang. Itu kan versi orang tua. Jadi orang miskin itu banyak hal dalam hidup itu dia musuhi. Jengkel dia. Oh, telur isinya coklat ya. Dan itu untuk ini ya, itu harus diwaspadai loh. Harus diwaspadai. Terutama ini Mbak Sani. Di mana kejengkelan itu objeknya adalah anak 5. Ya kan? Jadi kalau kita balik sebenarnya jengkelnya Mbak Sani itu adalah bukan pada anak yang 5 itu. Sudah punya anak 5 masih belum maksimal. Masih belum efektif mengelola potensinya. Jengkelnya itu ke situ gitu. Mau nambah lagi berapa biar kemudian itu efektif dalam mengelola hidup. Setelah numpang di teman makin tertekan karena merasa. Nanti setelah numpang di teman, itu nanti makin jengkel dengan orang tuanya teman. Jengkel sama orang tua teman gitu.
Ini ada laporan lagi ya. Banyak interaktif malam ini. Pengalaman saya pribadi, Bang, iya betul. Itu hanya pengalihan isu sama anak. Sebenarnya jengkelnya pada mantan. Masya Allah. Jadi itu apa yang kita jengkelkan itu, coba transformasi. Dari jengkel, coba rangkul. Ya. Jengkel itu kan tidak mau rasa ingin tahu pada apa yang dibalik itu tidak ada. Jadi memang sudah betul-betul terjebak kuat pada dunia eksternal gitu ya. Jadi kalau aku misalnya tabrak tembok, temboknya yang saya musuhi. Ya, nature-nya seperti itu. Pengalihan. Jadi apapun lah, mau sama anak, mau sama mantan, ya, mau sama calon mertua juga, itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak efektif mengelola potensi-potensi dalam diri kita. Wilayah atau wilayah yang tidak efektif yang kita tidak kelola dengan baik, kemudian orang mempersoalkan wilayah itu. Disitulah kita jengkel kepada yang menunjukkan kebebalan jiwa kita sendiri gitu. Jadi pertanyaan dari nature kemiskinan ini untuk Mbak Sani. Ini sudah anak 5 nih. Saya belum efektif mengelola seluruh potensi jiwa saya. Mau sampai kapan? Gitu ya. Mau sampai kapan? Seperti itu. Mau sampai kapan? Mau sampai 5 lagi? Ini ada lagi laporan ini ya. Sama dengan apa yang saya rasakan. Anak saya tadi siang minta bola basket. Habis maghrib udah minta mainan yang lain lagi. Meronta-ronta jiwa saya, Bang. Ya, gimana ya? Ya, begitulah. Makanya dulu ya, zaman saya nggak punya duit, saya masuk gua. Saya betul-betul nggak mau, saya wirid aja 6 jam, 8 jam. Biar kemudian tuh saya bisa tahu potensi apa yang tidak efektif saya kelola pada diri saya. Itu poinnya. Ada lagi nggak ini yang mau laporan nih? Pokoknya buat yang belum LO 700 plus, jangan nikah dulu. Pesan dari Al-Mukarram Imam MYD ke semua orang. Kata-kata motivasi dong untuk yang sudah menikah, Mas Imam. Jangan yang belum nikah doang yang kamu press. Ya, yang sudah juga dong. Yang sudah menikah gimana kata motivasi hari ini? Sudah banyak korban. Sudah banyak korban. Seperti itu. Ya itu ya, jadi hati-hati. Apa yang menjengkelkan itu saya ulangi ya. Saya ulangi. Apa yang membuatmu jengkel itu alamatkan kejengkelan itu pada jiwa sendiri, bahwa jiwamu terlalu bebal, jiwa terlalu lambat. Lalu disitulah kemudian tuh bisa lahir manifesto untuk mengubah arah, mengubah cara hidup,
menentukan arah baru, mempercepat untuk evolusi. Iya, wong anae wis kebacut 5, baru kenal dan belajar peta kesadaran. Nah, itu anae wis kebacut 5. Ya. Seperti itu. Jadi jiwa sudah nyaman dengan kemiskinan gitu. Poinnya sih itu ya, poinnya itu hadapi, rangkul apapun yang kamu jengkel itu. Karena itu adalah bulu yang masuk dalam bola matamu sendiri gitu. Kalau saya belum kaya aja, Bang. Kesiapan diri dalam kesempatan yang tetapi. Tanda-tanda apa maksudnya ini? Kesiapan diri dalam kesempatan yang tetapi. Ini maksudnya gimana logikanya ini? Coba. Jengkel tuh kelilipan. Nah, ya, kelilipan kalau bahasa Jawanya. Tapi ntar dulu, siapa ini yang nulis ini? Redmi 9A. Apa maksudnya ini? Kesiapan diri dalam kesempatan yang tetapi. Ini maksudnya gimana ini? Ini bisa jengkel saya bacanya ini. Ini siapa ini yang Redmi ini? Jangan bikin jengkel banyak orang deh. Karena nggak ngerti maksudnya. Iya, apa maksudnya yang kesiapan diri dalam kesempatan yang tetapi? Sopai kira. Mentang-mentang pakai Redmi. Siapa yang nulis ini? Coba lihat mana orangnya ini. Baru juga komen udah menjengkelkan. Oh, Bang Hairul Bahri. Oh, siapa ini? Apa maksudnya ini? Kesiapan diri dalam kesempatan yang tetapi. Jengkel baca chat yang isinya kejengkelan. Doi gimana? Jadi jengkel kuadrat. Aduh. Anak saya tadi saya dudukan, Bang. Supaya motornya dipasang lagi yang dipreteli. Aduh. Ya, tapi itu bagus ya. Artinya bahwa memang kita banyak melakukan hal yang tidak efektif gitu. Saya pernah dulu diceritain sama Om. Om tuh bilang gini, War, itu dulu sepupumu itu, waktu SMA, habis dia saya marahin. Kenapa, Om? Itu, War, kan dibeliin motor. Dia ganti-ganti semua yang sudah disetting oleh pabrik. Saya marahin dia. Karena tidak efektif. Pabrik itu kan sudah diukur semua. Spionnya begini, knalpotnya begini. Dia pergi ganti-ganti sesuai dengan selera teman-temannya. Saya marahin. Untung anak itu manut. Kalau enggak miskin sampai sekarang. Kata bapaknya gitu. Itu nature miskin itu neko-neko. Beli hal yang enggak penting. Yang sudah ada dibongkar-bongkar. Itu bawa kemiskinan tuh. Seperti itu. Ya kan? Jadi secara budaya Nature 60 ya itu gambarannya kelilipan itu. Kelilipan. Gimana rasanya kelilipan? Nah, kayak gitulah jengkel itu. Kelilipan. Kelilipan.
Bahasamu no kowulu matano. Kowulu matano. Kelilipan dia. Kelilipan. Gak enak, benar itu. Itu menjengkelkan tuh bisa di cara budaya itu ya. Kelilipan. Kelilipan. Ini ada yang laporan ya, ada yang laporan. Nah, kalau yang saya alami juga ini, Bang. Banyak yang udah belajar mastering. Nah, ini, Bang, saya kok belum bisa ke sana nih. Terus ini kok enak banget orang-orang udah bisa ke sana lagi. Ambisi banget pengen belajar, tapi belum mampu. Ternyata jengkel. Sampai nyalahin diri sendiri. Kenapa waktu dibuang sia-sia nih? Udah 1 tahun sekali nggak kerja gitu, Bang, yang saya alami. Nah, itu dari jengkel jatuh ke perasaan bersalah. Seperti itu. Jadi prinsipnya kalau kelilipan jangan nyalahin yang di luar, jangan nyalahin bulunya yang sudah masuk mata, apalagi congkel matanya jangan. Ya, kelimpanan ya kata orang Banjar. Oke. Coba ya, maksudnya kesempatan ada kesiapan diri yang belum menerima keadaan kaya. Aku juga nggak ngerti ini maksudnya. Yang jelas sih Bang kalau nulisnya gitu. Maksudmu apa sih Bang? Kesiapan diri yang belum menerima. Kan ada kesiapan belum menerima itu gimana? Gak ketemu ini logikanya. Belum dengan diri. Ya jadi nature itu bisa kita umpamakan ya, kelilipan. Jadi kehidupan kita sudah mengalami kelilipan. Nggak nyaman banget itu. Pingin segera pecahin matanya gitu ya. Nggak nyaman banget. Sakit. Nusuk-nusuk kecil gitu. Nature miskin itu banyak neko-neko. Beli barang-barang yang nggak penting. Iya. Beli barang yang nggak penting. Mungkin maksudnya banyak peluang Bang, tapi dia belum mampu respon. Nah ini kan enak jelas. Ada peluang tapi jiwa belum mampu respon, ya jelas. Ada lagi yang optimis. Itu beliaunya sudah kasah Bang, jadi yang lain malah nggak tahu maksudnya. ini terlalu positive thinking nih. Pas sakit kepala bilang mending nggak usah punya kepala lah. Jadi pohon pisang nggak punya kepala. Ya hati-hati ya teman-teman yang kena nature. Miskin itu hidupnya seperti mata yang kelilipan. Gerak dikit sakit. Nggak gerak kering gitu. Orang kelilipan kan gitu ya, gerak dikit sakit, nggak gerak kering. Seperti itu. Dan itu solusinya adalah solusinya tutup mata. Tutup mata aja gitu. Jangan dibuka matanya. Tutup mata, ditutup. Ya kan? Alhamdulillah Bang, anak saya sudah pasang alat motornya nih. Di sebelah kamar mungkin juga nguping jum nih. Pokoknya jangan neko, jangan dibiasakan neko-neko. Itu ciri-ciri nature miskin. Oke lah itu dulu ya. Paling enggak kita bisa mengenali bahwa nature kemiskinan itu keadaannya seperti mata yang kelilipan. Ya kan? Seperti mata yang kelilipan. Tahu dulu. Dan prinsipnya adalah jangan nyalahin keluar. Ya, mata kelilipan ya. Itu kita dapat bahasa budaya kita gitu.
Terima kasih, selamat malam ya. Jangan sia-siakan potensi dalam diri, dioptimalkan melalui, kalau kayak gini nih harus di-mentoring dia ini. Dia harus ngambil apa, orang tua angkat, orang tua asuh, biar dia asuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wan. Ya, terima kasih Mbak Sani. Terima kasih teman-teman semua. Mari tutup kelas kita. Selamat malam, selamat beristirahat.